Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ocang Mulyadi, pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, peserta apresiasi GTK tahun 2025 kategori pelopor komunitas belajar pengawas sekolah dengan judul Langkah Kolaborasi Komunitas Belajar Pengawas Sekolah Daerah Terpencil Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Berbagi praktik baik ini saya awali dari ketika saya mutasi kepala sekolah ke SDN Cirengrang, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Daerah Cirengrang adalah daerah yang masih terpencil, terletak di pelosok Desa Rambai, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Dari rumah saya berjarak 25 km. Perjalanan saya tempuh dengan kendaraan motor selama 1 jam dan diteruskan berjalan kaki selama 3 jam. Saya menginap di sekolah dengan bantuan tikar dan bantal serta kompor sebagai alat masak dari ketua komite sekolah. Fasilitasnya sungguh sangat minim, namun meski begitu saya laksanakan tugas tersebut dengan ikhlas dan tanggung jawab. Ketika melaksanakan tugas di SD Negeri Cirengrang tersebut ada beberapa tantangan dan juga kesulitan yang saya hadapi. Antara lain sulitnya akses jalan, fasilitas belajar sangat kurang, sulit berkomunikasi karena daerah blank spot. Kalaupun ingin mendapatkan signal harus mencari ke atas bukit depan sekolah dengan resiko diserbu nyamuk dan juga badan gatal-gatal. Kesulitan lainnya adalah terbatasnya akses kesehatan, sulit mengembangkan kompetensi, dan juga minimnya sumber daya. Kesulitan-kesulitan tersebut saya hadapi dan berjalan waktu saya belajar teknologi dan kolaborasi jarak jauh. Dengan teknologi dan kolaborasi jarak jauh, saya berpikir tempat, waktu, dan keadaan tidak akan menjadi penghalang. Untuk hal tersebut, maka saya meningkatkan kemampuan IT, kemudian juga belajar meningkatkan kolaborasi jarak jauh. Sebagai langkah nyata dan juga pengalaman yang saya bagikan, langkah-langkah yang saya tempuh adalah saya sering mendaki ke bukit depan sekolah untuk mencari signal dan mulailah belajar memanfaatkan internet untuk menunjang pembelajaran dan pekerjaan. Mulailah saya pelajari tentang cara membuat email, membuat website, membuat kelas online, membuat YouTube, dan juga mempelajari LMS. Kemudian juga saya belajar berkolaborasi jarak jauh dengan mendaftar dan mengikuti diklat pengajar praktik, kemudian mengikuti diklat PSP, dan juga mengikuti seleksi calon pengawas. Dari belajar di atas, maka saya coba sosialisasikan situasi SD Negeri Cirengrang ke dunia maya. Dan alhamdulillah banyak respon dari pemerintah, pemerhati pendidikan, dan juga perguruan tinggi. Sehingga datanglah bantuan berupa buku dan juga media pembelajaran. Serta masuklah program Sukabumi Mengajar sehingga menjadi tempat praktik nyata para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2021 saya mengikuti seleksi calon pengawas di Kabupaten Sukabumi. Setelah lulus seleksi kemudian saya mengikuti pendidikan Cawas selama 3 bulan. Ketika pendidikan tersebut bertambahlah pengenalan saya terhadap teknologi dan perkembangan dunia pendidikan. Pada tanggal 23 Februari tahun 2022, akhirnya saya ditugaskan sebagai pengawas SD di Kecamatan Segaranten, sebuah kecamatan yang merupakan kecamatan induk di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi. Ketika menjalankan tugas sebagai pengawas Segaranten, kolaborasi saya pada komunitas belajar juga berkembang.
tentu dengan tugas mengembangkan gugus dan KKG di Kecamatan Segaranten. Pada tanggal 1 April tahun 2024, saya mendapatkan surat tugas binaan baru di Kecamatan Segaranten dan ditambah Kecamatan Cidolog, sehingga bertambahlah wilayah binaan saya. Tentu menjadi tantangan dan juga kesempatan mengembangkan kolaborasi komunitas belajar di 2 kecamatan. Dan di awal tugas saya di Kecamatan Cidolog, KKG-nya masih vakum karena pengurus sebagai ketuanya mendapat tugas baru sebagai kepala sekolah di luar Kecamatan Cidolog. Selanjutnya saya perbaharui pengurusnya dan mulai mengaktifkan kembali KKG Cidolog. Dan pengurus terpilih ketuanya saat ini alhamdulillah aktif di kegiatan KKG Kabupaten Sukabumi dan menjadi fasilitator pembelajaran mendalam Kabupaten Sukabumi. Di samping membina KKG di 2 kecamatan, saya juga menjadi pengajar praktik di guru penggerak Angkatan 6 dan Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Sementara sesudah program guru penggerak dihapus, muncullah pengembangan coding dan kecerdasan artifisial serta pembelajaran mendalam. Pada program ini, saya kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi ditunjuk menjadi ketua panitia diklat coding dan kecerdasan artifisial kelas SD Negarmanah Kabupaten Sukabumi. Kemudian juga saya ditunjuk menjadi ketua panitia diklat pembelajaran mendalam kelas Koryandik Sagaranten Kabupaten Sukabumi. Yang kedua program tersebut saat ini kegiatannya sampai pada OJT 2 dan masih harus menyelesaikan kegiatan OJT 3 dan in-service 2. Kolaborasi lain yang saya jalankan adalah sebagai komite program sekolah penggerak, yakni SD Neglasari dan SDN Cisirem Kecamatan Sagaranten hingga tanggal 10 September tahun 2025. Pengalaman kolaborasi lainnya adalah saya membuat dan mengelola komunitas belajar daring di ruang GTK, yaitu komunitas Kopiko, komunitas pengawas interaktif dan kolaboratif di Kabupaten Sukabumi, serta komunitas giat, guru inovatif, aktif, dan juga transformatif Kecamatan Cidolog. Ketika pertama kali melaksanakan webinar pada komunitas belajar daring, yaitu Kombel Giat, guru inovatif, adaptif, dan juga transformatif Kecamatan Cidolog, tentang peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan IT melalui pemanfaatan AI sebagai penunjang pembelajaran. Saya cukup merasa bangga karena pesertanya cukup banyak, yaitu 66 orang. Dan ternyata pesertanya tidak hanya dari Kecamatan Cidolog, tapi juga dari kabupaten lain, bahkan juga dari luar Pulau Jawa, seperti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya kembali membina salah satu sekolah tempat awal saya mengawali kolaborasi 4 tahun yang lalu, yaitu SD Negeri Cirengrang, yang saya mengingat kembali tentang tantangan bertugas di daerah terpencil. Akhirnya sebagai penutup saya sampaikan bahwa di daerah terpencil pengawas sekolah tidak hanya semata menjadi kontroler, tapi bertransformasi menjadi pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan juga penghubung. Melalui komite belajar yang diberdayakan, pengawas dapat mengatasi tantangan geografis dan juga keterbatasan sumber daya dengan cara yang paling efektif, memanfaatkan kekuatan teknologi dan juga kolaborasi, sehingga mengubah isolasi menjadi peluang untuk berbagi praktik dan peningkatan profesionalisme yang berkelanjutan. Untuk bukti dukung kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, saya sertakan di deskripsi YouTube aksi nyata sebagai peserta apresiasi GTK pelopor komunitas belajar pengawas sekolah ini. Akhirnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.